Saudara Presiden Joko Widodo mengimbau agar warga dan pejabat negara untuk tidak berpergian ke luar negeri untuk sementara usai Menteri Kesehatan mengumumkan kasus pertama infeksi virus corona varian Omikron di tanah air. Jokowi berharap agar seluruh masyarakat bersama-sama berupaya mencegah agar sebaran COVID-19 varian Omikron tak meluas. Jokowi meminta masyarakat waspada tapi jangan panik, serta meminta semua warga yang belum mendapat vaksin segera mengunjungi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Waspada penting, tapi jangan perkembangan ini membuat kita panik. Sejauh ini varian Omikron belum menunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien, terutama pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksin. Saya minta seluruh warga maupun pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian ke luar negeri, paling tidak sampai situasi mereda. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan adanya temuan COVID varian Omikron pertama di Indonesia. Temuan kasus Omikron ini terjadi pada pekerja di Wisma Atlet. Dalam penjelasannya, Menteri Kesehatan menyebut pasien yang terkonfirmasi positif COVID Omikron telah dites usap PCR ulang dan hasilnya negatif. Meski demikian, pasien yang terkonfirmasi masih menjalani isolasi di Wisma Atlet. Selain temuan kasus di Omikron Jakarta, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga menyebutkan adanya 5 kasus probable atau kemungkinan infeksi varian Omikron yang masih diselidiki. Ada 3 orang pekerja pembersih di Wisma Atlet, tanggal 8 dites PCR-nya positif, tanggal 10 dikirimkan ke Balitbangkes untuk di genome sequence. Tanggal 15 keluar hasil genome sequence-nya, dari 3 orang ini 1 adalah Omikron. Yang 2-nya bukan Omikron, dan yang 1 ini sudah kita double check ke GIS-8 dan memang terkonfirmasi Omikron. Ketiga pasien ini ada di karantina di Wisma Atlet dan tanpa gejala. Mereka juga sudah diambil PCR keduanya dan hasil PCR-nya semuanya negatif. Di luar pasien yang sudah terkonfirmasi positif ini, Kementerian Kesehatan juga mendeteksi 5 kasus probable Omikron. Jadi belum pasti Omikron, tapi karena kita melakukan tes PCR dengan spesifikasi yang khusus, istilahnya SGTF atau S Gene Target Failure, kita mendeteksi ada 5 kasus yang probable Omikron. Di Manado, Sulawesi Utara, 3 orang warga negara Tiongkok masih berstatus probable COVID-19 varian Omikron. Mereka menjalani isolasi terpusat di Rumah Sakit Lapangan Pemda Sulawesi Utara. Sementara rombongan yang bersama dengan 3 WNA Tiongkok ini dikarantina terpusat selama 14 hari. Satgas juga sedang melakukan tracing bagi warga atau petugas bandara yang melakukan kontak dengan 3 WNA ini. Salah-salah sebar hukum apa nih? Mengkarantina kontak erat dari mereka semua. Siapa saja kontak erat mereka, ya teman satu pesawat mereka, semuanya dikarantina, tidak diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Karena sekali lagi, tenaga kerja asing yang ada di Sulawesi Utara itu hanya transit di sini. Mereka akan menuju ke beberapa site lokasi proyek strategis nasional yang ada di luar Sulawesi Utara. Jadi mereka sebenarnya hanya proses transit dan kita karantina secara ketat, itu bagian dari protokol yang kita kerjakan selama ini dengan super ketat sehingga kemudian bisa terdeteksi adanya probable ini. Jadi kita karantina lagi mereka, ditambah diambil lagi sampel swab, semuanya kami ambil sampel swab untuk di whole genomic sequencing semuanya. 126 orang teman satu pesawat dari yang 3 yang probable. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan varian COVID Omikron telah ditemukan di 77 negara. Di Asia Tenggara terdapat 7 negara yang telah mengonfirmasi masuknya varian COVID ini. Varian Omikron ini disebut menjadi pemicu kembali terjadinya gelombang kasus COVID-19 di Inggris. Pada 15 Desember 2021, Inggris melaporkan rekor 78.610 kasus COVID-19 baru.
Hal ini menjadikan Inggris sebagai negara dengan kasus Omikron terbanyak di Eropa. Merespons kasus Omikron di Indonesia, Kementerian Perhubungan memastikan terus melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan untuk setiap pelaku perjalanan domestik dan internasional di semua moda transportasi. Menteri Perhubungan juga meminta semua operator moda transportasi termasuk penerbangan memperketat penerapan protokol kesehatan, serta meneruskan koordinasi dengan Polri dan TNI untuk membantu penerapan protokol kesehatan. Sementara itu, Menteri Perhubungan juga telah menginstruksikan kepada para otoritas dan operator transportasi di semua moda untuk memastikan penerapan protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan baik. Baik itu di prasarana seperti di terminal, di stasiun, bandara maupun pelabuhan, dan juga di sarananya seperti di bis, kereta api, kapal maupun pesawat.